Di saat Anda makan, mereka sedang prospek. Di saat Anda berpikir siapa yang akan memprospek, mereka sedang prospek siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di saat Anda ditolak 1 kali dalam sehari, mereka sedang ditolak 100 kali. Ketika mereka ditolak 100 kali, mereka hanya tersenyum dan bilang, saya akan coba lagi. Bisnis ini butuh visi yang besar. Bisnis ini butuh pengorbanan. Bisnis ini akan banyak penolakan. Anda akan dijauhi, Anda akan ditakuti, Anda akan dibilang gila. Teman terbaik dalam bisnis ini adalah penolakan. Di saat Anda semua komplain, di saat Anda mencari alasan, di saat Anda sudah mau menyerah, di saat Anda berpikir ini akan susah, di saat Anda sedang mencari 1000 alasan untuk gagal, mereka tidak ada waktu untuk komplain. Mereka tidak ada waktu untuk menangis. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berpikir bisa. Ingat, semua butuh proses. Anda akan ubah dunia ketika saat itu datang. Ketika semua orang sudah menyerah dengan Anda, jangan pernah Anda menyerah pada diri Anda sendiri. Anda harus terbiasa takut. Anda harus terbiasa gagal. Jadikan mereka teman terbaik Anda. Mereka bilang kita semua ini orang gila. Zona nyaman adalah zona kematian Bapak Ibu. Dia akan membuat kita berhenti berkembang. Dia akan membuat kita malas, mudah menyerah. Dunia ini akan selalu membuat Anda gagal. Mereka suka kalau kita gagal. Tapi ketika Anda push yourself, Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sama. Terus maju, maju, dan maju. Kesuksesan adalah milik orang yang bekerja keras. Kesuksesan adalah milik orang yang percaya pada dirinya. Saya tidak ada waktu komplain. Saya tidak ada waktu untuk menangis. Saya tidak ada waktu untuk putus asa. What's your why? Apa yang membuat Anda harus berjuang? Apa goal Anda? Ketika tidak ada orang yang memanggil Anda, ketika tidak ada orang yang bangga kepada Anda, ingatlah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan apapun dan siapapun. Hidup ini Anda yang harus kontrol. Misi Anda, impian Anda, income Anda, tim Anda, dan masa depan Anda. Bahkan kegagalan Anda, jangan pernah menyerah. Anda punya skill, semua orang memiliki kemampuan. Tidak ada perbedaan antara saya dan apa yang mereka lakukan. Perbedaan kita hanya siapa yang berjuang lebih, siapa yang ingin lebih, siapa yang ingin melewati proses ini. Ini adalah waktu Anda, momen Anda, impian Anda. Inilah kesempatan Anda. Ini adalah waktunya kita. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sekarang, bukan besok, besok atau besok, tapi sekarang. Ketika Anda mulai capek dan mulai ingin menyerah, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Apa yang membuat Anda terhenti? Apa Anda terlalu capek? Kurang tidur? Tidak ada energi? Tidak ada waktu? Apa itu yang menghentikan Anda sekarang? Tidak ada yang join? Tidak ada teman? Apakah hal itu? Atau yang membuat Anda terhenti adalah diri Anda sendiri? Alasan akan terdengar baik kepada orang-orang yang selalu membuatnya. Berhentilah mengasihi diri Anda sendiri. Memberitahu kesedihan Anda ke orang lain. Menceritakan betapa berat hidup Anda. Mengeluh bahwa karena ini, karena itu, mustinya begini, mustinya begitu. Drama-drama Anda untuk memperoleh perhatian orang, belas kasihan orang. Ketika Anda melihat seorang samurai, shogun, daimyo, dan bushido di AFC menaiki panggung kemenangan mereka, membeli mobil impian mereka, membeli rumah impian mereka, hidup yang seperti Anda impikan, jangan cemburu pada mereka. Jangan sirik kepada mereka, karena mereka tidak dibantu oleh siapapun. Karena mereka bangkit 1000 kali dari setiap kejatuhannya. Karena mereka mengorbankan apapun lebih dari siapapun. Sadarlah, bangunkan diri Anda. Perjalanan baru saja dimulai. Ini adalah waktu untuk membuktikan. Apakah Anda pernah merasa bangga kepada diri Anda? Anda ada masalah dengan diri Anda? Do something about it. If you want it,
Go get it. Akui alasan yang Anda buat itu tidak nyata. Kesulitan itu, drama itu semua bohong. Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda, katakan ini belum berakhir sampai saya menang. Tidak ada orang di dunia ini yang berbohong kepada saya lebih dari diri saya sendiri. Berapa kali Anda mengatakan pada diri Anda bahwa tahun ini akan berbeda? Berapa kali Anda katakan bahwa saya akan sukses tahun ini? Oh, ini tahun saya akan mulai tahun ini dengan berbeda. Saya akan samurai, saya akan daimyo, bushido. 1 minggu kemudian Anda berbohong pada diri Anda sendiri. Jujur, kebanyakan dari kalian tidak melakukan apa-apa. Dan Anda akan marah kepada saya karena saya mengatakan kenyataannya. Anda harus marah pada diri Anda sendiri karena 1 tahun yang lalu Anda mengatakan ini akan begini, bulan ini akan begini, minggu ini akan begini, dan besok saya akan begini. Semua itu hanya omong kosong. Dan tahun depan 2022 Anda akan mengatakan ini akan begini. Bagaimana kalau sekarang kita akui dan jujur bahwa yang sebenarnya Anda tidak melakukan apa-apa? Anda memang tidak sedang mengusahakannya. Dan sebenarnya memang Anda tidak ingin berubah. Saya tidak peduli berapa banyak video motivasi yang Anda tonton. Saya tidak peduli berapa banyak training yang Anda ikuti. Saya tidak peduli seberapa baik Anda, seberapa sukses Anda. Saya tidak peduli. Yang saya peduli apa yang Anda akan lakukan nanti. Kalau Anda berpikir mereka suka dengan kesuksesan kalian, kerja keras kalian, saat Anda ingin menuju kesuksesan, saat itu juga mereka membenci Anda, menjauhi Anda. Kenyataannya, semakin Anda jatuh, semakin mereka senang. Semakin Anda sedih, semakin mereka bahagia. Dengarkan saya, ada kalanya hal-hal tidak berjalan dengan baik. Ada kalanya apapun akan terjadi. Itulah hidup. Banyak hal yang tidak terduga, tidak beralasan, tidak disengaja terjadi, yang membuat Anda hancur, jatuh dan gagal. Apakah hal seperti itu yang membuat Anda menyerah? Membuat Anda melupakan semua perjuangan Anda dan berkata, saya tidak akan coba lagi. Karena itu, saya ingin Anda katakan kepada diri Anda bahwa saya ingin sukses, saya ingin akan lalui ini, saya akan bangkit lagi, saya ingin lebih setiap tahun, lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, saya akan bantu orang lebih banyak lagi. Menunggu, banyak berpikir, banyak rencana, tidak akan membawa solusi untuk Anda, tidak membuat Anda maju. Jangan hanya duduk-duduk dan menunggu. Take action, ambil tindakan. Saya tidak peduli seberapa kecil action Anda, saya tidak peduli seberapa kecil langkah Anda. Bangkit dan lakukan itu setiap hari. Apapun yang terjadi di luar sana, biarlah terjadi. Semua orang boleh meremehkan Anda, tidak percaya dengan Anda, menjelekkan Anda, menertawakan Anda, menjauhi Anda. Tapi satu orang yang tidak boleh, yaitu diri Anda sendiri. Jadilah apa yang Anda inginkan. If you want it, go get it. Ini bukan tahun di mana Anda banyak berbicara lagi. Ini bukan tahun di mana Anda banyak perencanaan, banyak berpikir, banyak alasan, banyak mimpi. Kita tidak bermimpi lagi, kita tidak berencana lagi, kita tidak mikir lagi. Ini adalah action, 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 action. Ini adalah tahun untuk kita buktikan, ini adalah tahunnya kita.
Ketika saya melihat orang banyak, saya selalu bertanya ke mereka, apa moto Nike? Mereka bilang mudah, just do it. Apa moto dari Adidas? Mereka bilang, oh itu mudah, impossible is nothing. Kalau begitu saya bilang, apa moto Anda? Apa yang Anda perjuangkan? Pernah Anda berpikir kalau orang melihat Anda, apa yang mereka pikirkan? Sebuah omong kosong, sebuah alasan, kemenangan, kesuksesan, komitmen, integritas. Jangan jawab saya, tapi jawab ke diri Anda sendiri. Saya membicarakan level komitmen yang sesungguhnya. Saya roadshow bersama para samurai, shogun, daimyo, dan bushido berbulan-bulan selama 2 tahun ini. Bukan untuk sesuatu yang gak jelas, tapi untuk komitmen. Sebuah goal yang bukan menjadi impian saja, angan-angan di siang bolong, tapi dikejar. Ketika saya bilang kita akan kejar 1 juta member, ketika saya bilang kita akan menjadi network marketing sejarah di Indonesia, maka itu adalah komitmen. Maka saya akan kejar habis-habisan. Saya tahu saya akan tidur 1 hari 3 jam. Saya akan tahu saya akan begadang setiap hari. Saya akan jauh dari keluarga. Saya akan rindu istri saya. Saya akan rindu anak saya. Saya akan rindu keluarga saya. Tapi itu adalah komitmen. Tapi itu harganya. Mana ada sebuah kesuksesan tidak ada harganya? Come on! Sebuah komitmen adalah ketika kita semua belok kiri dan saya tetap belok kanan. Sebuah komitmen adalah ketika semua mulai menyerah dan saya tidak bisa menyerah. Sebuah komitmen adalah ketika semua melakukan hal itu dan saya tidak melakukan hal itu. Sebuah komitmen adalah kita semua bilang tidak, maka saya tetap berjalan di tempatnya. Sekarang ini memang banyak orang yang mudah menyerah dengan impiannya, bahkan tidak punya impian sekalipun, tidak punya nyali untuk bermimpi. Ketika Anda ingin mencapai tujuan Anda, jangan berpikir semuanya akan mudah. Easy, berpikir positif, motivasi diri sendiri, dan impian Anda akan terwujud. Ketika mau ingin mencapai goal Anda akan seperti mengirim personal message langsung ke Tuhan. Untuk siap hidup Anda akan lebih berat 100 kali, 1000 kali dari sekarang. Lebih susah dari sekarang. Anda sudah siap dihajar habis-habisan? Anda sudah siap lebih susah dari sekarang? Jawab saya. Pertanyaan besarnya adalah, apa benar-benar Anda ingin mencapai impian Anda? Goal Anda, kemauan Anda, apa benar-benar Anda ingin? Do you really want this? Anda akan kehilangan teman-teman Anda. Do you really want this? Do you really want this? Apa benar-benar Anda ingin ini? Saudara, kerabat, semuanya akan tinggalkan Anda. Apa benar-benar Anda ingin ini? Itu akan jadi bagian dari ini. Tapi ingat, kita sudah korbankan terlalu banyak. Korbankan waktu, korbankan uang, keluarga, nama Anda, jabatan Anda, teman Anda. Anda sudah sejauh ini untuk menyerah sekarang. Anda sudah invest terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Jangan tangis itu. Jangan merengek karena itu. Kasih penghargaan terhadap sakit Anda. Jadi Anda harus menyelesaikan apa yang Anda sudah komit. Anda harus bangun menjadi yang baru. Orang yang berkomitmen bukan kepada saya atau kami, tapi kepada Anda diri sendiri. Anda tidak bisa menyerah walau Anda ingin. Anda tidak bisa berhenti walau itu sakit. Anda terlalu dekat dengan kesuksesan. Anda akan coba lagi. Anda akan coba lagi. Keep walking. Keep walking. You gonna make it. You wanna do it. Banyak orang gagal di bisnis ini bukan karena mereka tidak ada kemampuan, tetapi karena mereka tidak mau melewati yang namanya kesulitan. Dunia ini mereka pikir mudah. Mereka pikir dunia ini penuh pelangi yang lemah lembut. Mereka pikir dunia ini penuh apa yang mereka impikan untuk terjadi. Mereka pikir bisnis ini mudah. Dunia ini keras. Seberapapun kuat Anda, mereka akan menjatuhkan Anda. Mereka yang Anda lihat, samurai, shogun,
daimyo, atau bahkan seorang bushido. Hampir 80-90% saya kenal baik. Mereka bahkan dari nol sewaktu mereka bergabung di bisnis ini. Mereka memang datang ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Mereka datang memang ingin membuktikan bahwa pendapat orang salah tentang dirinya. Mereka datang ke sini memang untuk berjuang. Saya hidup bersama mereka berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Saya adalah saksi dari progres mereka. Di saat orang tidur mereka bekerja. Di saat Anda makan mereka sedang prospek. Di saat Anda berpikir siapa yang Anda mau prospek, mereka sedang prospek siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di saat Anda ditolak 1 kali dalam sehari, mereka sedang ditolak 100 kali. Ketika mereka ditolak 100 kali, mereka hanya tersenyum dan bilang, saya akan coba lagi. Bisnis ini butuh visi yang besar. Bisnis ini butuh pengorbanan. Bisnis ini akan banyak penolakan. Anda akan dijauhi, Anda akan ditakuti, Anda akan dibilang gila. Teman terbaik dalam bisnis ini adalah penolakan. Di saat Anda semua komplain, di saat Anda mencari alasan, di saat Anda sudah mau menyerah, di saat Anda berpikir ini akan susah, di saat Anda sedang mencari 1000 alasan untuk gagal, mereka tidak ada waktu untuk komplain. Mereka tidak ada waktu untuk menangis. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berpikir bisa. Ingat, semua butuh proses. Anda akan ubah dunia ketika saat itu datang. Ketika semua orang sudah menyerah dengan Anda, jangan pernah Anda menyerah pada diri Anda sendiri. Anda harus terbiasa takut. Anda harus terbiasa gagal. Jadikan mereka teman terbaik Anda. Mereka bilang kita semua ini orang gila. Zona nyaman adalah zona kematian Bapak Ibu. Dia akan membuat kita berhenti berkembang. Dia akan membuat kita malas, mudah menyerah. Dunia ini akan selalu membuat Anda gagal. Mereka suka kalau kita gagal. Tapi ketika Anda push yourself, Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sama. Terus maju, maju, dan maju. Kesuksesan adalah milik orang yang bekerja keras. Kesuksesan adalah milik orang yang percaya pada dirinya. Saya tidak ada waktu komplain. Saya tidak ada waktu untuk menangis. Saya tidak ada waktu untuk putus asa. What's your why? Apa yang membuat Anda harus berjuang? Apa goal Anda? Ketika tidak ada orang yang memanggil Anda, ketika tidak ada orang yang bangga kepada Anda, ingatlah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan apapun dan siapapun. Hidup ini Anda yang harus kontrol. Misi Anda, impian Anda, income Anda, tim Anda, dan masa depan Anda. Bahkan kegagalan Anda, jangan pernah menyerah. Anda punya skill. Semua orang memiliki kemampuan. Tidak ada perbedaan antara saya dan apa yang mereka lakukan. Perbedaan kita hanya siapa yang berjuang lebih, siapa yang ingin lebih, siapa yang ingin melewati proses ini. Ini adalah waktu Anda, momen Anda, impian Anda. Inilah kesempatan Anda. Ini adalah waktunya kita. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sekarang, bukan besok, besok atau besok, tapi sekarang. Ketika Anda mulai capek dan mulai ingin menyerah, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Apa yang membuat Anda terhenti? Apa Anda terlalu capek? Kurang tidur? Tidak ada energi? Tidak ada waktu? Apa itu yang menghentikan Anda sekarang? Tidak ada yang join? Tidak ada teman? Apakah hal itu? Atau yang membuat Anda terhenti adalah diri Anda sendiri? Alasan akan terdengar baik kepada orang-orang yang selalu membuatnya. Berhentilah mengasihi diri Anda sendiri. Memberitahu kesedihan Anda ke orang lain. Menceritakan betapa berat hidup Anda. Mengeluh bahwa karena ini, karena itu, mustinya begini, mustinya begitu. Drama-drama Anda untuk memperoleh perhatian orang, belas kasihan orang. Ketika Anda melihat seorang samurai, shogun, daimyo, dan bushido di AFC menaiki panggung kemenangan mereka, membeli mobil impian mereka, membeli rumah impian mereka, hidup yang seperti Anda impikan, jangan cemburu pada mereka. Jangan sirik kepada mereka.
Karena mereka tidak dibantu oleh siapapun. Karena mereka bangkit 1000 kali dari setiap kejatuhannya. Karena mereka mengorbankan apapun lebih dari siapapun. Sadarlah, bangunkan diri Anda. Perjalanan baru saja dimulai. Ini adalah waktu untuk membuktikan. Apakah Anda pernah merasa bangga kepada diri Anda? Anda ada masalah dengan diri Anda? Do something about it. If you want it, go get it. Akui alasan yang Anda buat itu tidak nyata. Kesulitan itu, drama itu semua bohong. Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda, katakan ini belum berakhir sampai saya menang. Tidak ada orang di dunia ini yang berbohong kepada saya lebih dari diri saya sendiri. Berapa kali Anda mengatakan pada diri Anda bahwa tahun ini akan berbeda? Berapa kali Anda katakan bahwa saya akan sukses tahun ini? Oh, ini tahun saya akan mulai tahun ini dengan berbeda. Saya akan samurai, saya akan daimyo, bushido. 1 minggu kemudian Anda berbohong pada diri Anda sendiri. Jujur, kebanyakan dari kalian tidak melakukan apa-apa. Dan Anda akan marah kepada saya karena saya mengatakan kenyataannya. Anda harus marah pada diri Anda sendiri karena 1 tahun yang lalu Anda mengatakan ini akan begini, bulan ini akan begini, minggu ini akan begini, dan besok saya akan begini. Semua itu hanya omong kosong. Dan tahun depan 2022 Anda akan mengatakan ini akan begini. Bagaimana kalau sekarang kita akui dan jujur bahwa yang sebenarnya Anda tidak melakukan apa-apa? Anda memang tidak sedang mengusahakannya. Dan sebenarnya memang Anda tidak ingin berubah. Saya tidak peduli berapa banyak video motivasi yang Anda tonton. Saya tidak peduli berapa banyak training yang Anda ikuti. Saya tidak peduli seberapa baik Anda, seberapa sukses Anda. Saya tidak peduli. Yang saya peduli apa yang Anda akan lakukan nanti. Kalau Anda berpikir mereka suka dengan kesuksesan kalian, kerja keras kalian, saat Anda ingin menuju kesuksesan, saat itu juga mereka membenci Anda, menjauhi Anda. Kenyataannya, semakin Anda jatuh, semakin mereka senang. Semakin Anda sedih, semakin mereka bahagia. Dengarkan saya, ada kalanya hal-hal tidak berjalan dengan baik. Ada kalanya apapun akan terjadi. Itulah hidup. Banyak hal yang tidak terduga, tidak beralasan, tidak disengaja terjadi yang membuat Anda hancur, jatuh dan gagal. Apakah hal seperti itu yang membuat Anda menyerah? Membuat Anda melupakan semua perjuangan Anda dan berkata, saya tidak akan coba lagi. Karena itu, saya ingin Anda katakan kepada diri Anda bahwa saya ingin sukses, saya ingin akan lalui ini, saya akan bangkit lagi. Saya ingin lebih setiap tahun, lebih baik, lebih kuat, lebih sukses. Saya akan bantu orang lebih banyak lagi. Menunggu, banyak berpikir, banyak rencana, tidak akan membawa solusi untuk Anda, tidak membuat Anda maju. Jangan hanya duduk-duduk dan menunggu. Take action, ambil tindakan. Saya tidak peduli seberapa kecil action Anda, saya tidak peduli seberapa kecil langkah Anda. Bangkit dan lakukan itu setiap hari. Apapun yang terjadi di luar sana, biarlah terjadi. Semua orang boleh meremehkan Anda.
tidak percaya dengan Anda, menjelekkan Anda, menertawakan Anda, menjauhi Anda. Tapi satu orang yang tidak boleh, yaitu diri Anda sendiri. Jadilah apa yang Anda inginkan. If you want it, go get it. Ini bukan tahun di mana Anda banyak berbicara lagi. Ini bukan tahun di mana Anda banyak perencanaan, banyak berpikir, banyak alasan, banyak mimpi. Kita tidak bermimpi lagi, kita tidak berencana lagi, kita tidak mikir lagi. Ini adalah action, 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 action. Ini adalah tahun untuk kita buktikan, ini adalah tahunnya kita. Ketika saya melihat orang banyak, saya selalu bertanya ke mereka, apa moto Nike? Mereka bilang mudah, just do it. Apa moto dari Adidas? Mereka bilang, oh itu mudah, impossible is nothing. Kalau begitu saya bilang, apa moto Anda? Apa yang Anda perjuangkan? Pernah Anda berpikir kalau orang melihat Anda, apa yang mereka pikirkan? Sebuah omong kosong, sebuah alasan, kemenangan, kesuksesan, komitmen, integritas. Jangan jawab saya, tapi jawab ke diri Anda sendiri. Saya membicarakan level komitmen yang sesungguhnya. Saya roadshow bersama para samurai, shogun, daimyo, dan bushido berbulan-bulan selama 2 tahun ini. Bukan untuk sesuatu yang gak jelas, tapi untuk komitmen. Sebuah goal yang bukan menjadi impian saja, angan-angan di siang bolong, tapi dikejar. Ketika saya bilang kita akan kejar 1 juta member, ketika saya bilang kita akan menjadi network marketing sejarah di Indonesia, maka itu adalah komitmen. Maka saya akan kejar habis-habisan. Saya tahu saya akan tidur 1 hari 3 jam. Saya akan tahu saya akan begadang setiap hari. Saya akan jauh dari keluarga. Saya akan rindu istri saya akan rindu anak saya akan rindu keluarga saya. Tapi itu adalah komitmen. Tapi itu harganya. Mana ada sebuah kesuksesan tidak ada harganya? Come on! Sebuah komitmen adalah ketika kita semua belok kiri dan saya tetap belok kanan. Sebuah komitmen adalah ketika semua mulai menyerah dan saya tidak bisa menyerah. Sebuah komitmen adalah ketika semua melakukan hal itu dan saya tidak melakukan hal itu. Sebuah komitmen adalah kita semua bilang tidak, maka saya tetap berjalan di tempatnya. Sekarang ini memang banyak orang yang mudah menyerah dengan impiannya, bahkan tidak punya impian sekalipun, tidak punya nyali untuk bermimpi. Ketika Anda ingin mencapai tujuan Anda, jangan berpikir semuanya akan mudah. Easy, berpikir positif, motivasi diri sendiri, dan impian Anda akan terwujud. Ketika mau ingin mencapai goal Anda akan seperti mengirim personal message langsung ke Tuhan. Untuk siap hidup Anda akan lebih berat 100 kali, 1000 kali dari sekarang. Lebih susah dari sekarang. Anda sudah siap dihajar habis-habisan? Anda sudah siap lebih susah dari sekarang? Jawab saya. Pertanyaan besarnya adalah, apa benar-benar Anda ingin mencapai impian Anda? Goal Anda, kemauan Anda, apa benar-benar Anda ingin? Do you really want this? Anda akan kehilangan teman-teman Anda. Do you really want this? Do you really want this? Apa benar-benar Anda ingin ini? Saudara, kerabat, semuanya akan tinggalkan Anda. Apa benar-benar Anda ingin ini? Itu akan jadi bagian dari ini. Tapi ingat, kita sudah korbankan terlalu banyak. Korbankan waktu, korbankan uang, keluarga, nama Anda, jabatan Anda, teman Anda. Anda sudah sejauh ini untuk menyerah sekarang. Anda sudah invest terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Jangan tangis itu. Jangan merengek karena itu. Kasih penghargaan terhadap sakit Anda. Jadi Anda harus menyelesaikan apa yang Anda sudah komit. Anda harus bangun menjadi yang baru. Orang yang berkomitmen bukan kepada saya atau kami, tapi kepada Anda diri sendiri. Anda tidak bisa menyerah walau Anda ingin. Anda tidak bisa berhenti walau itu sakit. Anda terlalu dekat dengan kesuksesan. Anda akan coba lagi. Anda akan coba lagi. Keep walking. Keep walking. You gonna make it. You wanna do it. Banyak orang gagal di bisnis ini bukan karena mereka tidak ada kemampuan, tetapi karena mereka tidak mau melewati yang namanya kesulitan. Dunia ini mereka pikir mudah,
Mereka pikir dunia ini penuh pelangi yang lemah lembut. Mereka pikir dunia ini penuh apa yang mereka impikan untuk terjadi. Mereka pikir bisnis ini mudah. Dunia ini keras. Seberapapun kuat Anda, mereka akan menjatuhkan Anda. Mereka yang Anda lihat, samurai, shogun, daimyo, atau bahkan seorang bushido, hampir 80-90% saya kenal baik. Mereka bahkan dari nol sewaktu mereka bergabung di bisnis ini. Mereka memang datang ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Mereka datang memang ingin membuktikan bahwa pendapat orang salah tentang dirinya. Mereka datang ke sini memang untuk berjuang. Saya hidup bersama mereka berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Saya adalah saksi dari progres mereka. Di saat orang tidur mereka bekerja. Di saat Anda makan mereka sedang prospek. Di saat Anda berpikir siapa yang Anda mau prospek, mereka sedang prospek siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di saat Anda ditolak 1 kali dalam sehari, mereka sedang ditolak 100 kali. Ketika mereka ditolak 100 kali, mereka hanya tersenyum dan bilang, saya akan coba lagi. Bisnis ini butuh visi yang besar. Bisnis ini butuh pengorbanan. Bisnis ini akan banyak penolakan. Anda akan dijauhi, Anda akan ditakuti, Anda akan dibilang gila. Teman terbaik dalam bisnis ini adalah penolakan. Di saat Anda semua komplain, di saat Anda mencari alasan, di saat Anda sudah mau menyerah, di saat Anda berpikir ini akan susah, di saat Anda sedang mencari 1000 alasan untuk gagal, mereka tidak ada waktu untuk komplain. Mereka tidak ada waktu untuk menangis. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berpikir bisa. Ingat, semua butuh proses. Anda akan ubah dunia ketika saat itu datang. Ketika semua orang sudah menyerah dengan Anda, jangan pernah Anda menyerah pada diri Anda sendiri. Anda harus terbiasa takut. Anda harus terbiasa gagal. Jadikan mereka teman terbaik Anda. Mereka bilang kita semua ini orang gila. Zona nyaman adalah zona kematian Bapak Ibu. Dia akan membuat kita berhenti berkembang. Dia akan membuat kita malas, mudah menyerah. Dunia ini akan selalu membuat Anda gagal. Mereka suka kalau kita gagal. Tapi ketika Anda push yourself, Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sama. Terus maju, maju, dan maju. Kesuksesan adalah milik orang yang bekerja keras. Kesuksesan adalah milik orang yang percaya pada dirinya. Saya tidak ada waktu komplain. Saya tidak ada waktu untuk menangis. Saya tidak ada waktu untuk putus asa. What's your why? Apa yang membuat Anda harus berjuang? Apa goal Anda? Ketika tidak ada orang yang memanggil Anda, ketika tidak ada orang yang bangga kepada Anda, ingatlah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan apapun dan siapapun. Hidup ini Anda yang harus kontrol. Misi Anda, impian Anda, income Anda, tim Anda, dan masa depan Anda. Bahkan kegagalan Anda, jangan pernah menyerah. Anda punya skill. Semua orang memiliki kemampuan. Tidak ada perbedaan antara saya dan apa yang Anda mereka lakukan. Perbedaan kita hanya siapa yang berjuang lebih, siapa yang ingin lebih, siapa yang ingin melewati proses ini. Ini adalah waktu Anda, momen Anda, impian Anda. Inilah kesempatan Anda. Ini adalah waktunya kita. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sekarang, bukan besok, besok atau besok, tapi sekarang. Ketika Anda mulai capek dan mulai ingin menyerah, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Apa yang membuat Anda terhenti? Apa Anda terlalu capek? Kurang tidur? Tidak ada energi? Tidak ada waktu? Apa itu yang menghentikan Anda sekarang? Tidak ada yang join? Tidak ada teman? Apakah hal itu? Atau yang membuat Anda terhenti adalah diri Anda sendiri? Alasan akan terdengar baik kepada orang-orang yang selalu membuatnya. Berhentilah mengasihi diri Anda sendiri. Memberitahu kesedihan Anda ke orang lain. Menceritakan betapa berat hidup Anda. Mengeluh bahwa karena ini, karena itu, mestinya begini, mestinya begitu. Drama-drama Anda
untuk memperoleh perhatian orang, belas kasihan orang. Ketika Anda melihat seorang samurai, shogun, daimyo, dan bushido di AFC menaiki panggung kemenangan mereka, membeli mobil impian mereka, membeli rumah impian mereka, hidup yang seperti Anda impikan, jangan cemburu pada mereka, jangan sirik kepada mereka, karena mereka tidak dibantu oleh siapapun, karena mereka bangkit 1000 kali dari setiap kejatuhannya. Karena mereka mengorbankan apapun lebih dari siapapun. Sadarlah, bangunkan diri Anda. Perjalanan baru saja dimulai. Ini adalah waktu untuk membuktikan. Apakah Anda pernah merasa bangga kepada diri Anda? Anda ada masalah dengan diri Anda? Do something about it. If you want it, go get it. Akui alasan yang Anda buat itu tidak nyata. Kesulitan itu, drama itu semua bohong. Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda, katakan ini belum berakhir sampai saya menang. Tidak ada orang di dunia ini yang berbohong kepada saya lebih dari diri saya sendiri. Berapa kali Anda mengatakan pada diri Anda bahwa tahun ini akan berbeda? Berapa kali Anda katakan bahwa saya akan sukses tahun ini? Oh, ini tahun saya akan mulai tahun ini dengan berbeda. Saya akan samurai, saya akan daimyo, bushido. 1 minggu kemudian Anda berbohong pada diri Anda sendiri. Jujur, kebanyakan dari kalian tidak melakukan apa-apa. Dan Anda akan marah kepada saya karena saya mengatakan kenyataannya. Anda harus marah pada diri Anda sendiri karena 1 tahun yang lalu Anda mengatakan ini akan begini, bulan ini akan begini, minggu ini akan begini, dan besok saya akan begini. Semua itu hanya omong kosong. Dan tahun depan 2022 Anda akan mengatakan ini akan begini. Bagaimana kalau sekarang kita akui dan jujur bahwa yang sebenarnya Anda tidak melakukan apa-apa? Anda memang tidak sedang mengusahakannya. Dan sebenarnya memang Anda tidak ingin berubah. Saya tidak peduli berapa banyak video motivasi yang Anda tonton. Saya tidak peduli berapa banyak training yang Anda ikuti. Saya tidak peduli seberapa baik Anda, seberapa sukses Anda. Saya tidak peduli. Yang saya peduli apa yang Anda akan lakukan nanti. Kalau Anda berpikir mereka suka dengan kesuksesan kalian, kerja keras kalian, saat Anda ingin menuju kesuksesan, saat itu juga mereka membenci Anda, menjauhi Anda. Kenyataannya, semakin Anda jatuh, semakin mereka senang. Semakin Anda sedih, semakin mereka bahagia. Dengarkan saya, ada kalanya hal-hal tidak berjalan dengan baik. Ada kalanya apapun akan terjadi. Itulah hidup. Banyak hal yang tidak terduga, tidak beralasan, tidak disengaja terjadi, yang membuat Anda hancur, jatuh dan gagal. Apakah hal seperti itu yang membuat Anda menyerah? Membuat Anda melupakan semua perjuangan Anda dan berkata, saya tidak akan coba lagi. Karena itu, saya ingin Anda katakan kepada diri Anda bahwa saya ingin sukses, saya ingin akan lalui ini, saya akan bangkit lagi, saya ingin lebih setiap tahun, lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, saya akan bantu orang lebih banyak lagi. Menunggu?
banyak berpikir, banyak rencana, tidak akan membawa solusi untuk Anda, tidak membuat Anda maju. Jangan hanya duduk-duduk dan menunggu. Take action, ambil tindakan. Saya tidak peduli seberapa kecil action Anda, saya tidak peduli seberapa kecil langkah Anda. Bangkit dan lakukan itu setiap hari. Apapun yang terjadi di luar sana, biarlah terjadi. Semua orang boleh meremehkan Anda, tidak percaya dengan Anda, menjelekkan Anda, menertawakan Anda, menjauhi Anda. Tapi satu orang yang tidak boleh, yaitu diri Anda sendiri. Jadilah apa yang Anda inginkan. If you want it, go get it. Ini bukan tahun di mana Anda banyak bicara lagi. Ini bukan tahun di mana Anda banyak perencanaan, banyak berpikir, banyak alasan, banyak mimpi. Kita tidak bermimpi lagi, kita tidak berencana lagi, kita tidak mikir lagi. Ini adalah action, 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 action. Ini adalah tahun untuk kita buktikan, ini adalah tahunnya kita. Ketika saya melihat orang banyak, saya selalu bertanya ke mereka, apa moto Nike? Mereka bilang mudah, just do it. Apa moto dari Adidas? Mereka bilang, oh itu mudah, impossible is nothing. Kalau begitu saya bilang, apa moto Anda? Apa yang Anda perjuangkan? Pernah Anda berpikir kalau orang melihat Anda, apa yang mereka pikirkan? Sebuah omong kosong, sebuah alasan, kemenangan, kesuksesan, komitmen, integritas. Jangan jawab saya, tapi jawab ke diri Anda sendiri. Saya membicarakan level komitmen yang sesungguhnya. Saya roadshow bersama para samurai, shogun, daimyo, dan bushido berbulan-bulan selama 2 tahun ini. Bukan untuk sesuatu yang gak jelas, tapi untuk komitmen. Sebuah goal yang bukan menjadi impian saja, angan-angan di siang bolong, tapi dikejar. Ketika saya bilang kita akan kejar 1 juta member, ketika saya bilang kita akan menjadi network marketing sejarah di Indonesia, maka itu adalah komitmen. Maka saya akan kejar habis-habisan. Saya tahu saya akan tidur 1 hari 3 jam. Saya akan tahu saya akan begadang setiap hari. Saya akan jauh dari keluarga. Saya akan rindu istri saya. Saya akan rindu anak saya. Saya akan rindu keluarga saya. Tapi itu adalah komitmen. Tapi itu harganya. Mana ada sebuah kesuksesan tidak ada harganya? Come on! Sebuah komitmen adalah ketika kita semua belok kiri dan saya tetap belok kanan. Sebuah komitmen adalah ketika semua mulai menyerah dan saya tidak bisa menyerah. Sebuah komitmen adalah ketika semua melakukan hal itu dan saya tidak melakukan hal itu. Sebuah komitmen adalah kita semua bilang tidak, maka saya tetap berjalan di tempatnya. Sekarang ini memang banyak orang yang mudah menyerah dengan impiannya, bahkan tidak punya impian sekalipun, tidak punya nyali untuk bermimpi. Ketika Anda ingin mencapai tujuan Anda, jangan berpikir semuanya akan mudah. Easy, berpikir positif, motivasi diri sendiri, dan impian Anda akan terwujud. Ketika mau ingin mencapai goal Anda akan seperti mengirim personal message langsung ke Tuhan. Untuk siap hidup Anda akan lebih berat 100 kali, 1000 kali dari sekarang. Lebih susah dari sekarang. Anda sudah siap dihajar habis-habisan? Anda sudah siap lebih susah dari sekarang? Jawab saya. Pertanyaan besarnya adalah, apa benar-benar Anda ingin mencapai impian Anda? Goal Anda, kemauan Anda, apa benar-benar Anda ingin? Do you really want this? Anda akan kehilangan teman-teman Anda. Do you really want this? Do you really want this? Apa benar-benar Anda ingin ini? Saudara, kerabat, semuanya akan tinggalkan Anda. Apa benar-benar Anda ingin ini? Itu akan jadi bagian dari ini. Tapi ingat, kita sudah korbankan terlalu banyak. Korbankan waktu, korbankan uang, keluarga, nama Anda, jabatan Anda, teman Anda. Anda sudah sejauh ini untuk menyerah sekarang. Anda sudah invest terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Jangan tangis itu. Jangan merengek karena itu. Kasih penghargaan terhadap sakit Anda. Jadi Anda harus menyelesaikan apa yang Anda sudah komit. Anda harus bangun menjadi yang baru. Orang yang berkomitmen, bukan kepada saya atau kami, tapi kepada Anda diri sendiri. Anda tidak bisa menyerah walau Anda ingin. Anda tidak bisa berhenti walau itu sakit. Anda terlalu dekat dengan kesuksesan. Anda akan coba lagi. Anda akan coba lagi. Keep walking. Keep walking. You gonna make it. You wanna do it.
Banyak orang gagal di bisnis ini bukan karena mereka tidak ada kemampuan, tetapi karena mereka tidak mau melewati yang namanya kesulitan. Dunia ini mereka pikir mudah. Mereka pikir dunia ini penuh pelangi yang lemah lembut. Mereka pikir dunia ini penuh apa yang mereka impikan untuk terjadi. Mereka pikir bisnis ini mudah. Dunia ini keras. Seberapapun kuat Anda, mereka akan menjatuhkan Anda. Mereka yang Anda lihat, samurai, shogun, daimyo, atau bahkan seorang bushido, hampir 80-90% saya kenal baik. Mereka bahkan dari nol sewaktu mereka bergabung di bisnis ini. Mereka memang datang ingin membuktikan bahwa dirinya bisa. Mereka datang memang ingin membuktikan bahwa pendapat orang salah tentang dirinya. Mereka datang ke sini memang untuk berjuang. Saya hidup bersama mereka berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Saya adalah saksi dari progres mereka. Di saat orang tidur mereka bekerja. Di saat Anda makan mereka sedang prospek. Di saat Anda berpikir siapa yang Anda mau prospek, mereka sedang prospek siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di saat Anda ditolak 1 kali dalam sehari, mereka sedang ditolak 100 kali. Ketika mereka ditolak 100 kali, mereka hanya tersenyum dan bilang, saya akan coba lagi. Bisnis ini butuh visi yang besar. Bisnis ini butuh pengorbanan. Bisnis ini akan banyak penolakan. Anda akan dijauhi, Anda akan ditakuti, Anda akan dibilang gila. Teman terbaik dalam bisnis ini adalah penolakan. Di saat Anda semua komplain, di saat Anda mencari alasan, di saat Anda sudah mau menyerah, di saat Anda berpikir ini akan susah, di saat Anda sedang mencari 1000 alasan untuk gagal, mereka tidak ada waktu untuk komplain. Mereka tidak ada waktu untuk menangis. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berpikir bisa. Ingat, semua butuh proses. Anda akan ubah dunia ketika saat itu datang. Ketika semua orang sudah menyerah dengan Anda, jangan pernah Anda menyerah pada diri Anda sendiri. Anda harus terbiasa takut. Anda harus terbiasa gagal. Jadikan mereka teman terbaik Anda. Mereka bilang kita semua ini orang gila. Zona nyaman adalah zona kematian Bapak Ibu. Dia akan membuat kita berhenti berkembang. Dia akan membuat kita malas, mudah menyerah. Dunia ini akan selalu membuat Anda gagal. Mereka suka kalau kita gagal. Tapi ketika Anda push yourself, Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sama. Terus maju, maju, dan maju. Kesuksesan adalah milik orang yang bekerja keras. Kesuksesan adalah milik orang yang percaya pada dirinya. Saya tidak ada waktu komplain. Saya tidak ada waktu untuk menangis. Saya tidak ada waktu untuk putus asa. What's your why? Apa yang membuat Anda harus berjuang? Apa goal Anda? Ketika tidak ada orang yang memanggil Anda, ketika tidak ada orang yang bangga kepada Anda, ingatlah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan apapun dan siapapun. Hidup ini Anda yang harus kontrol. Misi Anda, impian Anda, income Anda, tim Anda, dan masa depan Anda. Bahkan kegagalan Anda, jangan pernah menyerah. Anda punya skill. Semua orang memiliki kemampuan. Tidak ada perbedaan antara saya dan apa yang Anda mereka lakukan. Perbedaan kita hanya siapa yang berjuang lebih, siapa yang ingin lebih, siapa yang ingin melewati proses ini. Ini adalah waktu Anda, momen Anda, impian Anda. Inilah kesempatan Anda. Ini adalah waktunya kita. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sekarang, bukan besok, besok atau besok, tapi sekarang. Ketika Anda mulai capek dan mulai ingin menyerah, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir sampai saya menang. Apa yang membuat Anda terhenti? Apa Anda terlalu capek? Kurang tidur? Tidak ada energi? Tidak ada waktu? Apa itu yang menghentikan Anda sekarang? Tidak ada yang join? Tidak ada teman? Apakah hal itu? Atau yang membuat Anda terhenti adalah diri Anda sendiri? Alasan akan terdengar baik kepada orang-orang yang selalu membuatnya. Berhentilah mengasihi diri Anda sendiri.
memberitahu kesedihan Anda ke orang lain, menceritakan betapa berat hidup Anda, mengeluh bahwa karena ini, karena itu, mustinya begini, mustinya begitu. Drama-drama Anda untuk memperoleh perhatian orang, belas kasihan orang. Ketika Anda melihat seorang samurai, shogun, daimyo, dan bushido di AFC menaiki panggung kemenangan mereka, membeli mobil impian mereka, membeli rumah impian mereka, hidup yang seperti Anda impikan, jangan cemburu pada mereka, jangan sirik kepada mereka, karena mereka tidak dibantu oleh siapapun, karena mereka bangkit 1000 kali dari setiap kejatuhannya. Karena mereka mengorbankan apapun lebih dari siapapun. Sadarlah, bangunkan diri Anda. Perjalanan baru saja dimulai. Ini adalah waktu untuk membuktikan apakah Anda pernah merasa bangga kepada diri Anda. Anda ada masalah dengan diri Anda? Do something about it. If you want it, go get it. Akui alasan yang Anda buat itu tidak nyata. Kesulitan itu, drama itu semua bohong. Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda, katakan ini belum berakhir sampai saya menang. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita seperti minggu-minggu sebelumnya kita mau ada training. Jadi hari ini kita biasanya untuk memulai minggu yang baru ya. Jadi kita training pasti kalau nggak kita adain NDO atau mungkin kita adain yang tentang goal setting atau training. Hari ini kebetulan kita mau ada ini training ya. Jadi karena kalau training ini nih biasanya kalau NDO itu kan untuk teman-teman yang mungkin baru join, baru gabung tapi mau coba jalanin bisnisnya, masih bingung mungkin ya apa segala macam, kita nanti bantuin juga. Kita ada modul-modulnya apa aja yang harus dilakuin. Terus kalau misalnya goal setting, teman-teman yang udah jalanin bisnisnya tapi nggak tahu nih kira-kira goals-nya apa ya kira-kira ya. Maksudnya saya udah jalanin bisnis cuman goals-nya apa, dibantu di goal setting mungkin ya. Nah, kalau hari ini kalau training ini nih kita berbagai macam tema sih sesuai dengan speakernya hari ini siapa. Nah, kebetulan hari ini kita training judulnya ini temanya Unstoppable dan ini udah hadir sama kita semua ada Pak Adit di sini. Halo, selamat malam Pak. Malam Angga, ya. Malam teman-teman Ya, semua. Mungkin sebelum kita mulai lebih dalam ke acaranya,
Mungkin Pak Adit boleh nggak kenalin diri dulu mungkin ke teman-teman yang hadir hari ini di Zoom ini. Boleh, boleh. Nama saya Adit ya teman-teman ya. Saya asalnya dari Surabaya, cuman sekarang kebetulan lagi di luar kota ini. Hmm, Baru selesai oke. prospek juga. Mantap. Oke, jadi teman-teman, kalau buat teman-teman yang belum kenal, Pak Adit ini salah satu shogunnya di AFC ya, di periode lalu. Dan di periode ini, harusnya sih kalau periode lalu shogun bisa bisa nyentuh Bushido malah mungkin kalau periode ini. Amin. Ya kan, Pak? Pasti inilah, itu biasa jalannya kan kayak begitu ya. Oke, jadi kira-kira hari ini kita mau training, mungkin Pak Adit bisa cerita sedikit nggak tentang apa sih temanya Unstoppable ini? Well, kenapa kok saya pilih kata-kata unstoppable gitu ya teman-teman ya? Karena menurut saya pribadi sebenarnya tidak ada orang yang gagal di bisnis ini. Yang ada itu adalah orang yang terlalu cepat menyerah gitu. Jadi sebenarnya kunci sukses di sini itu sederhana gitu. Selama kita bergerak, selama kita itu terus berusaha, selama kita terus percaya, selama kita terus melakukan, kita ujung-ujungnya juga akan sampai juga ke titik puncak itu gitu loh. Selama kita tidak menyerah. Kebanyakan sebagian orang ya itu terlalu cepat menyerah. Itulah kenapa training saya namanya Unstoppable. Dan hari ini saya izinkan untuk tidak terlalu berbicara tentang slide ya. Saya mungkin nggak banyak ngomong tentang slide. Saya lebih banyak sharing, terutama pengalaman dari mentor-mentor saya yang banyak sekali gitu ya, dari pengalaman mentor, dari pengalaman buku yang saya bagikan lagi ke teman-teman semua gitu. Oke, kalau gitu biar nggak lama-lama kita langsung aja. Silakan Pak, mungkin kalau mau dimulai. Oke, nah teman-teman, sebelumnya perkenalan, nama saya Adit. Ya, tadi saya udah cerita ya, asal saya dari Surabaya. Saya malam ini lebih suka bercerita, ngomongnya sharing gitu ya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud untuk memberitahu yang ini benar, yang ini salah, karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di bisnis ya sih, semuanya benar gitu ya. Cuman hari ini saya bercerita dari kisah sukses mentor-mentor saya gitu ya, dari Ko Budi Darwin, dari Pak Eka Yanto, dari Ko Yohanes, Ko Ardian dan sebagainya, dan juga buku-buku yang saya baca, saya rangkum. Nah, semoga intisari ini bisa berarti sesuatu buat teman-teman gitu. Nah, tema di bisnis ini itu tema sharing malam ini tuh adalah unstoppable gitu ya. Namanya unstoppable, kenapa? Karena gimana sih teman-teman supaya tidak terhentikan di bisnis ini. Banyak mungkin teman-teman yang baru bergabung di bisnis ini, mungkin baru 1 minggu, baru 2 minggu, dan mungkin ada yang bingung, gimana sih caranya mulai dengan benar? Bagaimana sih caranya mulai satu periode bisa ranking Toreda, Ronin, Samurai, bahkan Shogun ya dalam satu ranking? Tentunya kalau dari mentor yang saya belajarin, ya salah satunya Pak Tung Desem dan sebagainya, orang sukses itu meninggalkan jejak, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tuh punya rahasia. Bagaimana caranya mereka kok bisa sukses gitu? Mereka itu punya pola-pola tertentu. Ya, hari ini saya men-sharingkan beberapa tips yang saya dapatkan dari mentor-mentor saya, gitu ya. Kalau teman-teman izinkan, oke? Saya mulai aja. Nah, gimana sih cara mulainya? Ya, kenapa ada orang? Kalau bagi teman-teman semua nih, atau saya juga sapa tim saya di sini, saya dari Board of Samurai, banyak mungkin orang-orang di awal ya, waktu dia mulai mau menjalankan bisnis ini, problem mereka itu satu gitu. Mereka kesulitan mengclosingkan orang ya. Gimana sih caranya kita mensponsori orang? Itu kan biasanya di awal. Oke. Nah, saya akan bahas dari hal yang basic dulu ya, tentang bagaimana sih kok bisa ada orang yang wah, jadi king of sponsor ya. Sponsornya ratusan orang. Ada yang ini udah ngomong ke 200 orang juga nggak closing gitu ya. Perbedaannya di mana sih? Itu dulu, oke? Nah, setelah saya amati, ya, saya melihat Bushido, ya, leader-leader hebat dan sebagainya, salah satu kunci kenapa orang bisa sukses di bisnis ini itu satu doang,
Dia percaya kalau dia bisa sukses. Dia percaya diri kalau dia sukses. Kalau dia percaya, teman-teman, ngomongnya beda nggak sih? Orang kalau percaya diri sama orang pesimis, kira-kira ngomongnya beda nggak? Gerak tubuhnya beda nggak? Postur tubuhnya beda nggak? Intonasinya beda nggak? Beda. Makanya hasilnya juga berbeda. Jadi kunci pertama, ya, sebelum kita belajar A, belajar B, belajar C, belajar D, nomor satu kita harus percaya dulu. Percaya terhadap apa? Dua hal. Yang pertama, kita percaya terhadap diri sendiri. Kita percaya kalau kita bisa. Kalau kita sendiri kita nggak percaya kita bisa, ya udah sulit, teman-teman. Ya. Yang kedua, kita percaya bahwa ini merupakan kendaraan yang tepat untuk menuju kesuksesan. Itu dulu. Nah, kalau kita nggak percaya, sulit, teman-teman. Ya, mau ngomong B, C, D, kita mau nawarin bisnis aja, udah, halo, jadi ini aku mau ngajak ketemuan, udah ngomong, udah bingung sendiri, teman-teman. Ibaratnya seperti itu. Tapi beda kalau kita percaya diri, ya. Misalkan nih, di sini ada siapa nih yang on kamera saya, misalkan Dewi gitu ya. Halo Dewi. Nah, misalkan kita mengundang orang ya. Ada 6 step kan biasanya. Salah satunya mungkin mengundang gitu ya. Halo Dewi, aku punya bisnis yang bagus sekali ya. Yang sulit banget kamu untuk tolak nih. Ini bagus banget. Coba deh kita ngobrol-ngobrol ntar malam. Kalau cocok kita jadi partner, nggak cocok nggak apa-apa. Meskipun ya, mau kalimatnya bagus, mau kalimatnya nggak bagus, kalau cara mengundangnya percaya diri, itu hasilnya beda loh. Meskipun kalimat per kalimatnya salah, misalkan, Dewi ini ada MLM yang bagus banget loh. Ya, sebenarnya kan kita sulit ya kalau ngomong ada kalimat MLM-nya dalam mengundang ya. Tapi kalau kita pede, orangnya bisa, dia nggak salah ngomong nih. Kok nawarin MLM? Tapi karena kita segitu pedenya, orangnya bisa positif loh. Rupanya bukan teknik per kalimatnya yang penting, ya, bukan kata-katanya yang penting, tapi cara menyampaikan yang penting. Siapa lebih pede, dia yang lebih menang, teman-teman, dalam percakapan. Salah satunya seperti itu, ya. Jadi kunci utama adalah percaya diri. Ya. Kalau kita percaya diri nih, kita believe ya. Kita believe kalau bisnis ini bagus, kita believe kalau kita bisa, kita believe kalau kita sukses, maka kita akan mengeluarkan lebih banyak potensi diri kita. Oke ya? Kalau kita lebih banyak mengeluarkan potensi diri kita, tentu kita melakukan hasil jauh lebih banyak. Kalau kita melakukan hasil jauh lebih banyak, pasti hasilnya jauh lebih besar. Kalau hasilnya jauh lebih besar, maka kita akan kembali ke alam bawah sadar. Memang aku hebat, memang saya bisa, memang saya juara. Tetapi, kalau teman-teman merasa, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak cocok deh, teman-teman kira-kira mengeluarkan potensinya besar atau sedikit? Sedikit. Kalau potensinya sedikit, kira-kira teman-teman action-nya ya sedikit atau besar? Sedikit. Kalau action-nya sedikit, ya kita nggak percaya diri, hasilnya besar atau kecil? Kecil. Konnichiwa jarang-jarang. Akhirnya apa? Membenarkan ke diri pribadi, tuh kan, saya memang nggak bisa gini-ginian. Aku memang nggak cocok di bisnis ini. Ya, itu jadi satu lingkaran, teman-teman. Belief, potensi, action, result. Itu semua jadi satu mata rantai. Oke? Nah, pertanyaannya tentu sederhana. Kalau PD adalah kunci, ya kan? Sekarang gimana caranya ningkatin PD? Oke, saya karena di sini saya suka bercerita gitu ya, teman-teman ya. Coba deh teman-teman, saya lihat di kolom chat, ada nggak yang bisa ngasih saya ide? Gimana sih caranya kita untuk naikin ide? Menurut teman-teman gimana caranya? Kita dari nggak pede nih, kita mau jadi pede, gimana caranya? Oke, saya coba lihat di kolom chat ya. Kan asik nih kalau partisipasinya dua arah. Afirmasi, ngaca sambil ngomong, latihan, belajar, ngomong sendiri di depan kaca, latihan, belajar, latihan tiap hari, practice make perfect, lihat motivator, meniru, latihan, kuasain materi, terus action, temukan why. Wah, luar biasa. Makasih ya teman-teman ya, partisipasinya, betul semua. Ya, itu semua jawaban, tidak ada yang salah teman-teman. Ya, saya akan rangkumin beberapa hal. Contoh misalkan, kalau teman-teman belajar, ya belajar itu menguasain materi, subharasi kandungannya apa tahu,
marketing plan diamond, merekrut diamond berapa tahu ya. Kenapa Subarasi kok manis tahu ya. Terus bagaimana cara mendapatkan bisnis ini tahu. Bagaimana caranya teman-teman dalam 3, 6 sampai 6 bulan mendapatkan 100 juta tahu. Handling objection tahu. Kira-kira teman-teman kalau belajar nih ya, nguasain materi, ngomongnya beda nggak? Beda teman-teman. Beda nggak kalau kita nggak nguasain materi? Ruby ketemu Ruby berapa ya? Aduh nanti aku kalau ditanyain takut gitu ya. Kalau dia bilang aku belum tertarik, aku pikir-pikir dulu jawabannya gimana ya. Tentunya cara kita ngomong juga beda. Karena jangan sampai dia tanya ini nanti aku nggak tahu jawabannya. Ibaratnya teman-teman, contoh ya, dulu saya pernah SMA teman-teman. Ya, kalau saya mau ujian, tapi saya nggak belajar, grogi teman-teman. Lihat kiri, lihat kanan, ya kan? Keringat dingin, ini jawabannya apa? Sama kan teman-teman? Kalau kita nggak nguasain materi, teman-teman ketemu prospek, bingung kan? Keringat dingin, dia ngomong gini, balesnya gimana? Iya kan? Tapi kalau kita nguasain materi, ya tadi ada kita kayak jam terbang. Kita sudah pernah ditolakkan 100 kali. Orang tanya begini, jawabannya begini. Orang tanya begini, jawabannya begini. Betul nggak? Jadi rupanya kalau kita belajar, kita tambah pede. Betul nggak? Ya, itu salah satu cara. Nah, bagaimana caranya belajar? Kan gitu. Ya, rupanya cara belajar tuh macam-macam, teman-teman. Paling mudah ya di zaman teknologi sekarang. Kalau teman-teman sekarang ada di dalam Zoom ini, teman-teman bisa manfaatkan YouTube. Ya, YouTube itu adalah teknologi yang luar biasa besar. Waktu saya awal memulai bisnis ini, saya nol kiri nol kanan, teman-teman. Ini adalah MLM pertama saya. Saya nggak ngerti sama sekali tentang dunia MLM. Belas, nol saya. Ini adalah hal asing sama sekali buat saya. Tapi kenapa dalam satu periode saya bisa menjadi shogun, teman-teman. Bahkan saya mendapatkan rank 2 shogun. Apa rahasianya? Bukan saya hebat, teman-teman. Ya, saya mengandalkan trik yang saya peroleh ketika saya SMA. Wah, saya sering banget melakukan ini waktu SMA. Apa itu, teman-teman? Trik itu mencontek. Nah, mencontek itu adalah cara paling cepat, teman-teman, mendapatkan kesuksesan. Iya kan? Kalau kita nyonteknya orang yang pinter, kita jadi pinter juga nggak jawabannya? Pinter ya? Kalau kita nyonteknya orang yang salah, wah, ya sama juga nasibnya. Betul nggak? Lalu apa? Kita mesti nyontek siapa sih? Kalau kita mencontek, contohlah orang yang sudah sukses di bisnis ini. Karena kalau kita nyonteknya orang yang salah, hasilnya juga salah, teman-teman. Ya, ibaratnya nih, saya sekolah, saya sebelah-sebelahan sama orang yang biologinya dapat 30. Kira-kira hasilnya 11-12 sama dia dong. Betul nggak? Tapi kalau saya sebelahnya sama juara Olimpiade biologi, kira-kira hasilnya saya bagus atau enggak? Nah, contohnya gitu. Nah, lalu apa yang Adit lakukan di awal? Ya, saya contek busido-busidonya, teman-teman. Saya lihat ya, LOP-nya ko Budi Darwin, siapa lagi? Ardian, Yohanes C, Eka Yanto. Saya serap semua ilmunya. Ya, teman-teman ya, buka YouTube, search LOP Budi Darwin, ada. LOP Ardian, ada. LOP Anita, ada. Zaman sekarang, teman-teman, semua ada di YouTube. Ya, kita ketinggalan aja, kita bisa rekam ulang. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita juga bisa bagaimana memulai bisnis ini dengan benar. Kalau di AFC ngomongnya apa? NDO, betul ya? NDO-nya Niko ada, NDO-nya Resa Andika ada, ya, NDO-nya Jenderal Harto ada. Banyak sekali, teman-teman, cara memulai bisnis ini dengan benar. Handling objection gimana? Wah, kalau orang ini bilang mahal, kalau orang ini bilang nggak ngefek, kalau orang ini bilang Tokopedia, orang bilang ini, bilang itu. Rupanya, teman-teman, jawabannya juga ada di YouTube. Ya, jadi selama kita berusaha, itu kita mudah sekali. Dan tentunya, teman-teman, belajarlah dengan orang yang tepat. Makanya, kalau teman-teman hari ini, ya Pak Niko lagi roadshow di Bangka. Kalau teman-teman di Bangka sekarang, ayo ya ikut mereka. Bahkan ikut juga roadshow bersama Bu Sido. Kenapa? Saat roadshow, teman-teman, Bu Sido itu berkumpul. Mereka men-sharingkan pengalaman-pengalaman mereka. Mereka tahu kalimat-kalimat ajaib, ya, yang kalau istilahnya nih, skill-skill yang tepat, bagaimana caranya, teknik-teknik, teman-teman bisa pelajari itu semua, ya, bisa ketemu live dengan mereka. Jadi salah satu cara untuk naikin PD apa? Belajar. Kalau kita belajar, kita kuasai,
ngomongnya udah pasti beda. Kalau ngomongnya beda, actionnya beda. Betul? Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, tadi kita sudah bahas tentang apa itu yang namanya belajar. Yang kedua, tentu kita juga mesti latihan ya. Jadi kalau di dalam grup saya, itu ada satu sesi khusus yang namanya role play. Role play itu apa sih teman-teman? Kita latihan ngomong teman-teman. Ya, cara paling mudah untuk bisa naik sepeda itu bukan belajar teman-teman, tapi naikin sepedanya. Karena kalau belajar terus, tapi sepedanya nggak naik-naik nih, ya nggak bisa. Ibaratnya kita nggak bisa berenang cuma dengan baca buku teman-teman. Harus nyemplung ke kolam renang, harus belajar, betul nggak? Tapi belajarnya sama orang yang pintar renang. Jangan belajar sama orang yang sudah pernah tenggelam. Dia bilangnya apa? Aduh renang nggak enak. Aduh renang itu trauma. Renang ini, aduh gimana sih renang? Betul nggak? Kalau teman-teman belajar sama orang yang gagal di bisnis jaringan, dia bilang apa? AFC susah, AFC nggak enak. Betul nggak? Tapi kalau tanya sama Ko Budi Darwin, nggak pernah Ko Budi bilang gitu. Kenapa? Karena tanyanya ke orang yang berbeda, hasilnya berbeda. Oke ya. Nah, jadi salah satu ngumpulin PD itu adalah dengan belajar. Terus juga berlatih teman-teman, berlatih dengan teman kita. Ya, kalau misalnya belum punya teman, ya, atau bingung nih mau latihan ke siapa, kalau teman-teman punya tim, punya upline, coba latihan sama dia. Nah, atau teman-teman tadi ada juga latihan di depan kaca, ya. Coba teman-teman lihat di depan kaca, kalian coba ulangi gitu ya. Ulangin, terus kalian renungkan. Kalau kira-kira nih, ya, kira-kira orang yang ada di dalam kaca ini, yang presentasi bisnis ke aku, orang di depan kaca ini, kira-kira aku join nggak? Kalau kira-kira orang di dalam kaca ini kalau ngomong ya nggak meyakinkan, ya belajar lagi berarti teman-teman. Betul nggak? Tapi kalau kira-kira kita udah, wah orang di depan kaca ini sudah cukup meyakinkan, gitu ya, berarti udah saatnya kita keluar dan melakukan lebih banyak. Sesimpel itu teman-teman. Ya, sebenarnya rahasia di bisnis ini itu sederhana. Ya, kita percaya apa yang kita lakukan, kita akan melakukan lebih banyak. Sederhana itu. Oke? Oke. Lalu sampai mana ya? Saya itu soalnya nggak ada slide, jadi biasanya juga mengalir begitu aja. Oke. Yang kedua, kita kan tahu ya, kita PD ya. Untuk menjalankan bisnis ini kita tahu PD. Tapi PD aja nggak cukup teman-teman. Ya, kita harus tahu arah kita mau kemana. Hari ini tanggal berapa ini ya? Ini tanggal 25 Oktober, berarti 25 hari dari pembukaan Anwar Rank. Ya kan? Kalau katanya Pak Aniko, ini adalah bulan-bulan emas, oke? Yang menentukan 12 bulan berikutnya kita mau jadi apa. So, teman-teman harus putuskan. Tahu, teman-teman, ya, setahun ke depan teman-teman mau jadi apa? 1 tahun ke depan visi misi teman-teman mau jadi apa? 1 bulan lagi mau jadi apa? Karena visi misi inilah yang akan kita ceritakan ya ke prospek kita, ke tim kita. Kita akan begini, strateginya begini ya. Kalau mereka believe dengan apa yang kita lakukan, maka mereka akan mau mengikuti kita. Coba kalau kita bilang, misalkan si X gitu ya, bro, kamu harus join ke aku loh. AFC ini bagus. Kenapa? Emang kenapa, bro? Kamu joinin AFC? Ya, gue coba-coba sih. Siapa tahu di sini untung lah. Ya, buat nambah-nambah dikit-dikit. Kira-kira nih, kita mau nggak sih gantungin kalimat kita, gantungin hidup kita, bisnis kita ke orang yang cuma main-main? Tentu nggak mau, teman-teman. Kita mau gantungin bisnis kita ke orang yang serius, yang komit. Betul nggak? Jadi rupanya untuk jadi closing orang tuh simple kok. Kalau kita komit, kita percaya, orang akan mengikuti kita. Ya, dimanapun orang akan cariin kita. Karena mereka percaya kita bisa menuntun dia untuk bisnis mereka jadi lebih bagus. Tapi kalau mereka nggak percaya, ya nggak bisa juga. Maka ada 1 orang yang perlu kalian percayai dulu. Siapa itu? Diri kalian sendiri. Sebelum Anda bikin orang lain percaya, kalau Andanya nggak percaya kalian akan sukses, bagaimana orang lain mau ngikutin? Bro, kalau lu ikut gua akan bantu lu ya. Dari 10 juta pertama sampai 100 juta pertama. Gua akan temenin dari pagi ketemu pagi. Ya. Gua akan komit di sini.
Nah, beda nggak sama yang, kenapa kok lu jalanin? Iya, kenapa ya? Jadi AFC ini bagus, ya. Produknya udah dapetin paten. Ya kira-kira nih teman-teman, beda nggak sih hasilnya? Ngomong sama A sama yang ngomong sama B. Betul nggak? Makanya Pak Niko tahu banget. Ya, salah satu kunci sukses, nomor satu ya, 5 langkah ya, saya bilang, ini adalah 5 langkah teman-teman bisa sukses nih. Saya sebut ini ultimate success formula. Oke? Yang pertama, kita tahu apa yang kita mau raih. Kita tahu goal kita mau apa. Itu nomor satu. Karena kalau kita nggak tahu, selesailah sudah, teman-teman. Kita mau bangun tim mau arahnya kemana? Nggak tahu. Siapa tahu ya, tipis-tipis dapat uang. Siapa yang mau join, teman-teman? Tapi kalau kita punya visi misi yang besar, kita punya strateginya, orang akan ngikutin Anda. Sesimpel itu. Ya. Jadi nomor satu, saya ulangin. Tahu apa yang mau kita raih. Berapa lama. Oke? Kedua. Oke? Pertama tahu, kedua. Kenapa teman-teman mau raih itu? Kenapa? Tahu alasannya kenapa. Makin bagus alasannya, maka makin bergairahlah kita untuk meraihnya. Oke? Sebenarnya salah satu kunci sukses ya di bisnis ini. Kenapa kok banyak banget? Ini kunci kedua ya. Kenapa kok banyak banget orang yang tahu apa yang harus dia lakukan? Mereka tahu loh, harus prospek, tahu. Mau bikin daftar nama, tahu. Mau ngundang, tahu. Tapi nggak melakukan. Tahu, banyak nggak sih kira-kira orang yang tahu apa yang harus dilakukan? Gua udah audit semua step NDO, gua cuma nggak lakuin aja. Banyak nggak? Yang tahu tapi nggak melakukan. Kenapa? Cuma satu. Beda tipis itu yang menentukan, yang membuat perbedaan. Kenapa satu orang mencapai shogun, yang satu toreda aja nggak nyampe-nyampe? Satu, teman-teman. Karena mereka tidak menganggap ini sebagai suatu keharusan. Kalau gua harus torega, titik, tidak ada negosiasi, maka kalian jadi toreda. Ketika kalian merubah sebaiknya menjadi suatu keharusan. Ketika Anda merubah sebaiknya menjadi suatu keharusan, berarti Anda tidak bernegosiasi terhadap kegagalan. Anda akan melakukan semua apa yang harus Anda lakukan untuk meraih itu. Perkara sukses, nggak sukses, itu urusan nomor 2, nomor 3. Tapi Anda sudah mengeluarkan semua potensi Anda untuk meraih itu. Itulah juga tim Anda akan meniru apa yang Anda lakukan. Mungkin nggak semua, tapi sebagian akan melakukan hal yang sama. Contoh, saya sebagai seorang leader misalkan, saya satu hari presentasi 5 kali, 6 kali untuk bisa sampai menjadi shogun. Kira-kira nih tim saya nih, kalau mau jadi shogun, oh kalau niru kayak Adit, siapa tahu jadi shogun juga, betul nggak sih? Saya waktu memulai bisnis ini, saya tanya tuh, Ko Budi, kebiasaan Ko Budi apa? Saya tanya, ya, kita nyontek orang yang tepat, betul nggak teman-teman? Ya, saya tanya Ko Budi caranya gimana? Oh, jam 9 saya presentasi, jam 12 saya presentasi, jam 3 saya presentasi, jam 7 presentasi. Kalau jam 10 dia mau nih, saya presentasi juga. Wah, bagus ya. Guardian, apa yang harus dilakukan? Saya setiap hari minimum, bro. Itu sharing itu 4 kali. Ya. Oh, gitu ya? Iya, gimana caranya? Kalau nggak kita sendiri, kita ngonotin. Oh, gitu ya? Oh, minimum 4 kali. Itulah yang saya lakukan. Karena saya melakukan apa yang mereka lakukan, ya, nirunya spesifik ya, teman-teman ya. Maka, ya hasilnya juga mirip-mirip juga. Betul nggak? Jadi rupanya cara saya jadi shogun cuma nyontek, teman-teman. Ya, itu keahlian saya sudah dari SMA, nyontek gitu ya. Oh, caranya gimana? Terus ngomongnya juga nyontek. Ya. Misalkan ya banyak teman-teman saya yang tanya begini. Misalkan saya pinjam nama ya. Wah, ini yang kelihatan antusias namanya Pak Edwi. Wah, salam kenal Pak Edwi. Misalkan banyak orang yang suka grogi kan kalau ditanya. Bro, ini ada bisnis banget ya. Yang susah banget lu tolak. Cuman orang bodoh banget yang akan nolak. Tapi gue percaya, lu orang pinter kan? Ayo, kita makan siang, kita ngobrol. Cocok kita jadi partner, nggak cocok nggak apa-apa. Misalkan nih, orang kalau ragu dia bilang apa? Apa bro? MLM bukan? Wah, biasanya kalau kita nggak belajar gimana? Muka pucat, panik, suara gugup ya. Waduh, ketahuan kita ngomong apa nih, gitu kan?
Mau bilang bohong salah, enggak salah, betul nggak? Tapi kalau kita belajar dari mentor-mentor, kita kan tanya ya sama Ko Budi. Ko Budi, kalau orang tanya ya, ini MLM bukan, jawabannya apa? Betul nggak? Kalau kita tanya ke orang yang tepat, jawabannya juga tepat. Nah, jadi saya belajar sama Ko Budi. Ko Budi, jawabannya apa? Kata Ko Budi apa? Waktu itu makan siang sama saya diajarin sama dia. Kata Ko Budi, tentu saja bro, harus MLM. Cuman MLM yang bikin gua kaya. Cuman MLM yang modal rendah bisa rubah nasib orang, bisa miliarder. Kalau nggak MLM bro, nggak mungkin gua ngajakin lu. Karena MLM lah kendaraan tercepat bro untuk ngajakin teman. Dia bingung kan? Perasaan gua tanyanya gini kok, jawabannya gini. Ya udah deh, gua dengerin dulu, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Kadang kan orang bingung ya, waduh MLM jawabannya apa ya? Ini jawabannya apa ya? Rupanya kalau kita belajar, ya dari mentor-mentor terbaik, buku-buku terbaik, video terbaik, rupanya jalannya gampang kok teman-teman. Dan kata Ko Budi ya, MLM itu udah cara paling mudah, ya karena sepanjang Ko Budi jalanin MLM dan sepanjang MW pertama kali ada dari 30 tahun lalu sampai sekarang, pertanyaannya sudah tidak lebih dari 30 pertanyaan. Ya itu aja. Lah, berarti kan kalau bisa ngafalin 30 gampang. Betul nggak? Misalkan, Anda sekarang punya tim, ya kan? Tim A, tim B, tim C, saya nggak sebutin nama ya. Ajarin dong tim Anda untuk hafalin 30 pertanyaan itu. Ajarin dong tim Anda untuk tahu bagaimana cara memulainya. Ajarin dong tim Anda untuk role play. Dia yang coba, kita yang dengerin. Dia telepon, kita bilang, MLM ya? Wah, dia gugup nggak jawabnya? Kalau dia aja masih gemeter jawabnya, gimana caranya dia bisa mengundang orang? Kalau dia nggak bisa mengundang orang, bagaimana dia bisa meyakinkan? Kan gitu, teman-teman. Sederhana sekali kok. Nah, jadi, waktu saya bikin tim dan sebagainya, itu kan saya bikin namanya support system. Apa sih support system itu? Support system itu adalah media pembelajaran untuk membantu orang yang baru join tahu caranya, yang mau dipelajaran ini. Ibaratnya ini kita udah siapin nih, ibarat nasi padang ya, depan dia semua sudah ada, tinggal dia mau pilih mau belajar dari mana. Kalau dia nggak mau belajar gimana? Ya next, teman-teman. Tugas kita sebagai upline, sebagai leader adalah memperlengkapin, ya. Tapi kalau mereka tetap nggak mau jalan, ya itu keputusannya di tangan dia. Kita hanya bisa memfollow up, membantu bahwa ini adalah ada suatu sarana untuk mencapai tujuan. Ya kurang lebih gitu. Bentar, saya minum dulu ya. Ikut haus juga. Iya, ini 1,5 liter. Oke, next. Habis dong. Tadi ngomong apa ya? Tadi sampai mana? Oke, tahu apa yang harus dilakukan. Tadi sampai mana? Oke, berikutnya ya. Saya jadi ngeblank nih, jangan pipis tuh. Oke. Udah jangan ya, apalagi ini kalau ada yang rekam. Untung ini nggak direkam kan. Oke, berikutnya. Setelah tahu, kita mesti ngapain? Menurut teman-teman, apa yang harus dilakukan? Ayo, kita partisipasi 2 arah ya. Kita kan sudah tahu nih alasannya. Dan tahu kenapa. Kita set standarnya. Bukan lagi sebaiknya. Tapi harus. Ya kan? Tidak ada negosiasi. Terus, apa yang harus dilakukan? Action. Terus, ada lagi? Harus gerak. Apa lagi? Action. Strategi harus gerak. Oke. Oke, praktek. Siap. Terima kasih partisipasinya, teman-teman. Ya. Oke, kebanyakan orang akan memulai itu dengan apa itu yang dinamakan dengan action. Tapi sebelum action, saya suka sebut itu dengan strategi dulu, teman-teman, baru action. Strategi itu berarti kita tahu langkah kerjanya apa, ya. Strategi itu meliputi bagaimana cara membuat daftar nama, bagaimana caranya mengundang, ya. Terus planningnya mau seperti apa. Misalkan teman-teman di binary ya, di 2 jaringan ya,
kita kan punya kaki kiri dan kaki kanan, gitu ya. Misalnya sama-sama teman SMP, ya teman SMP-nya jangan satu ditaruh di sebelah kiri, satu ditaruh sebelah kanan, teman-teman. Wah, ini sama-sama teman SMP bisa bertengkar nih. Ikut yang sebelah kiri atau ikut yang sebelah kanan, betul ya? Ibaratnya kalau kita kerjanya ngawur, berantem sendiri di jaringan. Ikut sama aku dong, ikut sama aku dong. Nah, kan kalau rapi teman-teman kita jalaninnya, misalnya teman SMP semua di jaringan sebelah kiri, teman SMA semua di sebelah kanan. Berarti kan mainnya rapi. Ngeprospeknya bisa sama-sama, betul nggak? Misalkan, ya kalian punya teman kuliah, ada 2 orang. Ya, teman kuliah kalian ada 2 orang. Sama teman kuliah kalian 5 orang, 10 orang. Ya, di sini ada Dani, ada Teresa, ada Esther, ada Syarif, ada Edwi, ada Rahma, ada Wahyu, ada Felicia, ada Sukaisi, ada Eva, ada Paulus, ada Sele. Kita bersepuluh nih, sama-sama prospek putu. Kita bersepuluh bilang putu. Ini bagus banget, semua orang di kuliah udah join. Nih, lihat Edwi join, Rahma join, Syarif join. Nih, konnichiwa, 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 konnichiwa. Yakinin putu gampang atau susah? Gampang, teman-teman. Kenapa? Ibarat sepak bola, 10 lawan 1, teman-teman. Dia mau menghindar 10 penyerangnya. Ya kan? Tapi kalau teman-teman bagi, wah, apalagi sebar jaringannya nggak rapi ya. Ya, semua bilang gini, Rahma, jangan join di sana. Join tim aku aja. Ya kan? Tim aku lebih bagus. Syarif bilang, oh jangan timnya sini. Tim Syarif lebih bagus. Tim Teresa lebih bagus. Karena kalian bikin semua jadi crossline, teman-teman. Makanya salah satu strategi Pak Budi, ya, tusuk sate itu adalah salah satu yang paling baik. Ya, itulah kenapa untuk penyusunan strategi, bagaimana caranya mengundang bersama-sama, itu kalian bisa konsultasikan dengan upline kalian. Ibaratnya kita teman-teman kalau kerjainnya rapi, hasilnya udah pasti lebih bagus. Kalau kalian tidak bisa, kalau kalian seorang diri tidak bisa meyakinkan orang lain, kita bisa pakai namanya alat bantu. Ya, alat bantu itu siapa? Banyak sekali. Salah satu alat bantu apa? Video AFC, ada kan? Kalau kalian tidak bisa jelasin gimana sih caranya Subarasi, setel aja teman-teman videonya Subarasi. Kan ada nelayan Riosi, bla bla bla. Oh, dia kan jelasin sendiri, betul nggak? Itu adalah salah satu yang disebut dengan alat bantu. Tentu Anda paham lebih bagus, gitu ya. Terus benar juga alat cek kesehatan, ya itu kan merupakan alat bantu. Ya, kalau Pak Budi, CNI kemana-mana tuh bawa alat kuantum nih. Kalau kita prospek orangnya dicek, orangnya misalnya punya sumbatan pembuluh darah. Dia bilang negatif, sudah jadi positif sendiri, teman-teman. Dia kalau bilang negatif, paling nggak pulang dia kepikiran. Bisnisnya saya nggak tertarik sih. Saya masih repot sih. Tapi sumbatan pembuluh darah saya ceritanya gimana ya? At least dia kepikiran. Ya udah deh, meskipun saya nggak tertarik bisnisnya, boleh. Ya kan? Jadi contohnya ada alat bantu itu adalah yang membantu Anda untuk closing rate Anda lebih tinggi. Makanya namanya alat bantu. Ya, alat bantu itu adalah masuk di bagian strategi, betul nggak? Terus alat bantu lainnya apa, teman-teman? Kalau Anda prospek offline, Anda ada kan itu yang namanya buku merah, tahu kan? Buku merah tuh yang isinya company profile. Misalkan, ya, ini saya pinjam nama, misalkan Ayu. Ayu bilang gini, aduh, menarik sih, tapi coba aku pikir-pikir dulu ya. Aku tanya suami dulu ya. Teman-teman mau ngomong apa coba? Wah, biasanya nih kalau orang masih baru bingung, jawabnya apa ya? Ya, kapan saya follow up-nya ya? Kan gitu. Nah, kalau kita punya alat bantu, kita jadi lebih mudah. Contoh, Ayu, tentu saja ya, yang namanya bisnis itu kita harus rebukin dengan suami istri. Nah, supaya kamu lebih enak ngomongnya, ini aku titipkan ya buku merah ini ke kamu. Ya, kamu bisa ngobrol-ngobrol cerita ke suami, kan lebih enak ceritanya kalau ada bukunya. Betul nggak? Dan saya akan dengan senang hati membantu kamu untuk menjelaskan ke suami kamu. Kamu baca-baca dulu aja, kasih lihat suami. Nanti ya 2-3 hari lagi aku akan main ke rumah kamu untuk ambil. Nah, kalau ada suami kamu, sekalian aja aku jelasin. Nggak harus join kok. Cocok kita jadi partner, nggak cocok nggak apa-apa. Di sini aku cuma pure 100% cuma mau sharing aja. Enak nggak, teman-teman? Untuk follow up-nya. Banyak orang untuk follow up bingung. Waduh, follow up-nya ngomongnya gimana ya? Kalau Anda titipkan bukunya, ya, Anda punya alasan untuk buat janji di berikutnya. Tapi kalau nggak punya alat bantu, atau kita cuma ngasih brosur, masa brosurnya mau diminta lagi, ya kan?
Brosur cuma 1.000, aduh ini kebangetan banget sih kalau minta lagi brosurnya. Betul nggak? Tapi kalau buku yang value-nya besar, Anda titipkan, Anda punya alasan kenapa Anda main lagi. Tahunya dari mana sih teman-teman strategi-strategi ini? Ada yang tahu nggak? Dari mana saya tahu? Dari orang yang sudah berhasil. Dari busido saya, dari mentor-mentor saya. Itulah kenapa bergaullah dengan orang yang tepat. Karena Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling dekat dengan Anda. Kalau Anda ya sekarang kumpulnya orang pesimis semua, hasilnya pesimis. Kalau Anda semua yang bilang semangat, go busido, go busido, go busido. Wah, kita juga go busido, teman-teman. Tapi kalau kita kumpulnya sama yang lemas-lemas semua, ya jadinya go beca, kan gitu. Karena spirit kita itu terpengaruh, teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lalu tadi sudah tahu ya, jadi strategi itu banyak. Jadi bisa pakai kuantum, bisa pakai buku merah, bisa pakai upline, bisa jadi kita undang busido dan sebagainya. Ya, strategi-strategi itu banyak sekali. Tapi sebenarnya strategi itu, teman-teman jangan khawatir. Strategi itu hanya menyumbang 5% kesuksesan Anda. 95% kesuksesan Anda bukan ditentukan strategi, bukan ditentukan skill. 95% itu bergantung dari impian dan sikap. Impian dan sikap positif menentukan 95% kesuksesan. 5%-nya hanya teknis, teman-teman. Teknis itu bisa ngomong atau enggak, punya modal atau enggak, anaknya siapa, nggak penting, teman-teman. Punya utang atau enggak, hidup susah atau enggak, punya kenalan orang kaya atau enggak, itu hanya berpengaruh 5% aja. Teman-teman lihat dong, begitu banyak buktinya. Ada nggak? Sudah ada nggak bukti orang yang dari orang biasa-biasa aja, sekarang jadi orang hebat? Ada nggak bukti orang yang introvert, nggak bisa ngomong, sekarang punya bonus puluhan ratusan juta? Ada nggak? Begitu banyak, teman-teman, buktinya. Orang yang nggak bisa ngomong aja bisa, apalagi yang bisa. Dan teman-teman jangan takut untuk memulai, ya. Karena kalau orang bilang gitu, bagaimana caranya Adit menjadi shogun? Simple, teman-teman. Saya memulai dulu ketika orang lain berpikir untuk memulai. Saya sudah mulai. Dan teman-teman jangan pernah takut untuk ketika nyoba, nanti kalau hasilnya jelek gimana? Saya kasih tahu teman-teman, sederhana rahasianya. Ketika Anda coba, sudah pasti jelek. Nah, itu rahasianya. Lah kalau sudah pasti jelek, ngapain takut? Betul nggak? Misalnya ya, saya jam 11 malam nih, saya sudah janjian nih, saya ketemu pocong nih di kamar mandi. Udah janjian, kira-kira saya takut nggak? Enggak dong, kan saya udah janjian. Dia udah bawa KTP, sama sudah itu loh, bawa nomor HP, dia mau registrasi, mau join Ruby, teman-teman. Kan boleh buka jaringan di dunia ini maupun dunia lain, kan? Asal punya KTP sama punya email. Nah, kalau sudah pasti saya ketemu, kira-kira saya takut nggak? Ya enggak lah, betul nggak? Kalau Anda sudah pasti ditolak di bisnis ini, ngapain Anda takut ditolak? Kan udah pasti. Kalau presentasi Anda pasti jelek, ngapain takut? Teman-teman, saya kasih tahu rahasia paling sederhana ya, yang paling tahu sih tim saya. Presentasi saya tuh, teman-teman, jelek banget. Waktu pertama-tama saya mulai bisnis ini, teman-teman, ya, presentasi LOP saya itu lebih dari 2,5 jam. Film Avengers sama saya, lamaan saya tuh. Tony Stark udah mati, saya masih cerita tuh. Masih sampai produk, teman-teman. Jelek banget aja, udah masih bisa jadi shogun. Gimana teman-teman yang presentasinya lebih bagus daripada saya? Nangkep ya? Tapi saya nggak peduli, teman-teman, kata orang. Saya coba lagi, saya evaluasi. Saya coba lagi, saya evaluasi. Bodoh amat orang bilang jelek. Yang penting saya memulai. Yang jelek aja bisa closingin orang kok. Banyak orang yang takut. Takut, dia mau coba, takut. Nanti kalau jelek, nanti buang-buang peluru gimana? Terus kapan mulainya? Betul nggak? Anda sepedaan, Anda jatuh biasa aja. Yang penting adalah 2 hal. Ya. Bagaimana Anda menempatkan berpikir positif terhadap Anda sendiri. Bahwa Anda cuma bisa pilihannya 2. Oke? Pilihannya 2. Anda cerita dan Anda berhasil, atau Anda cerita ke orang, LOP, dan Anda belajar. Tidak ada namanya gagal. Thomas Alva Edison bilang begini, saya tidak menemukan 10.000
cara yang salah membuat 10.000 kegagalan. Saya tidak pernah gagal buat lampu. Saya hanya tahu 9.999 kali step yang salah membuat lampu. Dan saya tahu bahwa untuk membuat lampu, saya harus melalui proses itu. Nah, kalau Anda bisa berpikir bahwa di setiap presentasi antara saya sukses, saya belajar, maka Anda akan melihat bisnis ini dengan cara pandang yang berbeda. Betul nggak? Misalkan Anda presentasi lalu Anda gagal. Mereka tidak menolak bisnis ini. Apa yang Anda akan ucapkan ke mereka? Misalkan ada Ayu. Yuk, misalnya Ayu bilang ke saya ya, Dit, kayaknya belum dulu deh sama bisnis ini. Apa yang Anda akan ucapkan ke dia? Itu yang menentukan masa depan Anda. Di teknik inilah Anda perlu belajar. Contoh, kalau saya pribadi, saya tanya ke Ayu, it's okay Yu, nggak masalah. Boleh tahu nggak Yu, buat bahan belajar saya, kenapa sih kamu belum tertarik sama bisnis ini? Bener nggak? Berarti antara saya belajar atau antara saya sukses. Saya ditolak lagi sama Stefani. Saya tanya lagi, Stefani, boleh tahu nggak kenapa kamu belum tertarik di bisnis ini? Jadi next time saya bisa memperbaiki apa yang akan saya lakukan. Oh, rupanya yang ini saya belum dapat. Ini saya yang belum dapat. Nah, kalau teman-teman begitu ditolak baper, belajarnya dari mana? Betul nggak? Kalau Anda ditolak 100 kali, berarti Anda lagi belajar 100 kali. Dan semakin lama Anda belajar, maka suatu saat Anda akan makin mahir, teman-teman. Karena Anda belajar. Dan suatu saat, closing itu akan terjadi sendiri. Karena closing itu adalah ya peluang sukses, itu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. So, mungkin itu udah ada kesempatannya, tapi kalian nggak siap. Iya, nggak bisa-bisa. Betul nggak? Ya, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Wih, ini saya baru di awal-awal udah 40 menit nih, mesti agak cepet. Oke, yang kedua, ya, setelah kita ngomong strategi, kita mau ngomongin tentang tadi strategi itu nomor 3 ya teman-teman ya. Kunci nomor 4 itu adalah evaluasi. Oke? Kalau teman-teman punya jadwal 1 minggu, bagi menjadi 3. Oke, yang pertama rencanakan, 2 lakukan, 3 evaluasi. Oke, mulai dengan perencanaan, akhiri dengan evaluasi. Selalu seperti itu. Untuk teman-teman tahu minggu ini kalian lagi on track atau enggak. Ya, jadi kayak gitu. Misalkan kalian lagi nggak on track, misalkan bisnis Anda lagi hancur, apa yang perlu Anda lakukan? Jangan menghilang teman-teman gitu ya, ditelepon susah, di ini nggak bisa, ditanya upline-nya nggak bisa. Justru ketika Anda lagi susah, ketika Anda lagi down, ketika Anda lagi nggak tahu apa yang harus lakukan, Anda cari ke atas, Anda cari upline Anda. Kalau upline-nya mati gimana teman-teman? Cari upline aktifnya siapa, leader aktifnya siapa, nggak tahu lagi, cari atasnya lagi, masih nggak ngerti, cari Pak Niko akan temukan upline aktif untuk Anda, udah pasti. Kalian tuh sudah lagi berjalan di tempat yang tepat. Kalau upline Anda hilang, Pak Niko nggak pernah hilang. Pak Niko akan selalu bonding atau kasih upline itu untuk Anda. Pertama kali saya jalanin ini, saya nggak punya upline teman-teman. Serius, saya caranya bonus pairing aja nggak tahu kok. Tapi Pak Niko kasihin upline buat saya. Pak Niko bawa Guardian untuk jadi mentor saya. Weh, makanya cepet ya. Mentornya Bu Sido. Contohnya gitu. Ya, jadi bagi teman-teman yang nggak punya mentor, ada siapa aja? Oh, Anda adalah shogun berikutnya. Asik. Next, ya. Jadi kalau kalian lagi sulit, kalian evaluasi. Kalau Anda lagi bagus gimana? Anda sharingkan. Oke? Anda sharingkan ke tim Anda. Yang kelima, ketika Anda tahu apa yang Anda lakukan, oke? Tahu alasannya kenapa, sudah melakukan strateginya, melakukan action, melakukan evaluasi, apakah Anda pasti mendapatkan hasil? Dapat hasil nggak? Ya, Anda pasti dapat hasil. Tetapi hasil itu dibagi 2. Ya, yang pertama, hasil yang Anda harapkan. Hasil yang Anda harapkan disebut dengan sukses. Betul nggak? Yang orang takut tuh yang kedua. Hasil yang tidak Anda harapkan. Hasil yang tidak Anda harapkan, orang nganggap ini ditolak. Orang nganggap ini gagal. Betul? Nah,
Rupanya yang penting bukan ditolaknya, teman-teman. Karena ditolak itu pasti. Kayak ketemu pocong tadi yang jam 11 malam mau daftar, nggak masalah ditolak. Tapi bagaimana kita menyikapi positif terhadap kegagalan, itu yang penting. Bukan ditolaknya. Oke? Tadi sampai mana ya? Saya jadi lupa. Ngeblank gara-gara ada notification. Tadi sampai mana ya tadi saya cerita ya? Oke, sukses itu gagal tuh ada 2 ya. Nah, kalau Anda gagal, apa yang Anda perlu lakukan ya? Biasanya ada tiga mayoritas ya. Ada 3 tipe orang menghadapi kegagalan. Yang pertama, begitu gagal mereka apa nih paling sering? Mereka ngapain nih? Orang-orang yang gagal biasanya ngapain? Nomor 1, give up, betul. Kapok, ngeluh, berhenti. Ya, itu orang yang pertama. Tipe pertama, mereka gagal, mereka give up. Yang kedua, ya, tipe yang kedua, mereka gagal, wah ini bagus nih, mereka coba lagi. Mereka gagal, mereka coba lagi. Mereka gagal, mereka coba lagi. Mereka gagal lagi, mereka coba lagi. Apakah mereka akan sukses? Kalimat saya akan kontroversi, jawabannya tidak. 50 kali Anda coba, Anda akan tetap gagal. Kenapa? Kalau Anda nggak rubah strateginya, teman-teman. Iya. Yang kedua, mungkin selama ini Anda gagal. Udah coba 50 kali. Mungkin alat bantunya salah. Mungkin ngomongnya salah, teman-teman. Ya pasti hasilnya salah terus, gitu loh. Jadi ketika Anda salah, ya, ketika Anda gagal, Anda rubah strateginya. Makanya Anda evaluasi, exactly, supaya hasilnya berhasil, teman-teman. Saya sering kali ya ke tim saya tanya, Adit, saya itu udah coba berulang-ulang kali, tapi kok masih gagal ya? Saya tanya, oke bro, gimana cara kamu ngundangnya? Ya biasa. Bentar, biasa itu gimana? Kalau spesial pakai telur gitu kan? Maksudnya biasa itu gimana? Ya yang kayak diajarin. Ya kayak gimana? Saya tanya kan. Ya gini, contoh nih kita role play kan, bro, ada MLM bagus nih, kamu denger nggak? Pantesan nggak ada yang mau denger, cara ngomongnya udah begitu, kalimatnya salah, intonasinya salah, nggak pede banget, pantesan nggak bisa-bisa, betul nggak? Jadi rupanya saya tahu kenapa kok dia itu tidak jangankan closing, ngundang aja nggak bisa-bisa. Rupanya teman-teman strateginya kurang oke. Kalau strateginya kurang oke, hasilnya juga kurang oke. Betul ya? So, kalau teman-teman, misalkan, tim saya kok nggak bisa-bisa ya Pak? Coba kalian cek. Ya, strateginya mereka seperti apa. Ya, kalau kalian nggak tahu, bedah strateginya. Line role play, alat bantunya apa teman-teman untuk meraih kesuksesan. Namanya alat bantu. Ibaratnya kita main ke medan perang, ya. Saya mau perang di padang pasir, teman-teman, ngelawan penjajah, tapi cuman pakai sapu lidi. Ya banyak kalahnya, teman-teman. Betul nggak? Tapi kalau kita udah bawa peta, betul nggak? Terus habis gitu ngajak temen, ya, temen yang sudah sukses, semua mantan tentara semua, ya, alat senjata lengkap. Kita mau perang menang juga lebih gampang. Itu loh, konsep di bisnis ini tuh sama. Teman-teman harus punya mentor, teman-teman harus punya alat bantu. That's why kita perang, di medan perang, kita mau prospek jauh lebih mudah. Sesimpel itu, teman-teman. Ya. Jadi rupanya untuk menjadi unstoppable itu hal-halnya sederhana aja. Semua dimulai dari pikiran. Ya. Karena pikiran itu yang menentukan 95% kesuksesan Anda. Apa yang Anda pikirkan itu akan berubah menjadi ucapan. Apa yang Anda ucapkan, Anda afirmasikan, dia akan berubah bentuk menjadi tindakan. Tindakan-tindakan Anda akan menjadikan suatu kebiasaan, suatu karakter. Karakter Anda yang menentukan masa depan Anda. So, hati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir bahwa ini tidak bisa, ini susah, maka Tuhan di sana akan kasih, oh susah, susah, gitu kan. Pantesan nggak bisa-bisa. So, penting banget untuk kita berubah mindset kita untuk jadi bisa. Banyak orang yang belajar A, belajar B, belajar C. Sebenarnya orang yang ilmu pertama yang perlu Anda kuasain itu bukan ilmu communication, teman-teman. Bukan ilmu sales, bukan ilmu marketing. Tapi kita sebut itu adalah personal mastery. Bagaimana Anda mengontrol diri Anda sendiri.
Kalau Anda udah bisa kasih self-belief, ketika Anda sudah hilangkan semua ketakutan, ketika Anda hancurkan semua limiting belief, maka Anda udah pasti melakukan dengan hal yang berbeda. Udah pasti. Teman-teman, bisnis ini nggak butuh skill. Bisnis ini nggak butuh kenalan. Anda sudah lihat. Siapa itu? Saifuddin. Siapa mereka? Siapa dia? Apa mereka punya kenalan orang-orang kaya? Enggak. Apakah mereka punya skill? Wah, bisa ngomong. Enggak juga. Apakah mereka punya skill kedokteran seperti Dokter Yudi, Dokter Luigi? Enggak, teman-teman. Banyak sekali orang-orang biasa aja yang meraih kesuksesan. So, ketika Anda bilang, ya jelaslah dia orang kaya. Orang miskin juga banyak yang sukses. Ya jelaslah dia orang pintar. Orang nggak pintar juga banyak yang sukses. Ya jelaslah dia pintar ngomong. Orang nggak pintar ngomong juga banyak yang sukses, teman-teman. So, itu semua adalah apa ya? Limiting belief. Apa tuh? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya itulah ya. Kebohongan palsu, teman-teman. Yang kita ciptakan sendiri. Dan kita harus hancurkan itu. Fear, itu singkatan dari false evidence appearing real. Jadi, apa ya? Bukti-bukti palsu yang sebenarnya Anda benarkan sendiri. Ketika Anda bisa hancurkan ketakutan itu, ketika Anda sudah tidak ragu lagi, ketika Anda percaya, ketika Anda semangat, ketika Anda termotivasi, Anda pasti menjalankannya dengan cara yang berbeda. So, that's why, kalau kalian lihat Bushido, apalagi ketemu langsung, teman-teman. Saya kalau ketemu kok Budi, ketemu Ardian ya, mau ngomong sama dia, balikin omongan dia aja nggak bisa loh. PD-nya itu udah PD abis, teman-teman. Nah, oleh karena itu, ya, teman-teman harus kumpulkan PD itu. Oke, ya. Salah satu untuk ningkatin PD, belajar. Cara kedua adalah berkumpul, teman-teman. Berkumpullah dengan orang yang punya semangat. Kalau kalian kumpul dengan orang yang semangat, semua orang semangat. Saya di tim saya membuat satu kelompok kecil gitu ya, yang dimana kalau dia presentasi gitu ya, semua orang harus on kamera. Itu contohnya. Kenapa? Semua orang harus semangat. Kalau semua orang, ibaratnya nih, 20 orang semangat, teman-teman. Orang ke-21 ikut semangat. Karena kalau nggak semangat, dia kesannya kayak orang gila. Betul nggak sih? Tapi, coba Anda bayangkan. Ya, kalau Anda presentasi di Zoom, semua close kamera, semua ngomongnya, ya ini bisnisnya bagus, pulang, bye-bye. Ya, siapa yang akan termotivasi? Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. So, limiting belief itu, Oke, so limiting belief itu adalah salah satunya. Ya, ini kurang lebih 1 jam ya. Durasi saya sudah mau habis, teman-teman. Jadi mungkin habis ini kita tutup aja ya, teman-teman ya. PD dulu ya. Oke, ini saya sambil baca chat. Oke, saya apa tadi saya sambil lupa. Saya tutup. Bagaimana sih caranya untuk menjadi shogun dan sebagainya ya. Teman-teman rank apapun lah ya. Toreda, Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, Bushido dan sebagainya. Rupanya cara-caranya itu cara-cara sederhana aja, teman-teman. Oke? Oke, misalkan gini. Oke. Ada beberapa tim saya gitu ya. Mungkin saya waktu diundang ke tim-tim lain dan sebagainya, saya ditanyain, Dit, tolong dong sharing, 3 jurus menjadi shogun, dengan jentikan jari, dengan ini, dengan itu, bagaimana caranya? Rupanya teman-teman, ketika saya pelajari bisnis ini lebih dalam, yang dilakukan tuh halnya semuanya basic. Kita bikin daftar nama, kita mengundang, kita presentasi, kita belajar 30 pertanyaan, itu aja. Ya. Sederhana saja. Kunci dari AFC itu adalah kesederhanaan. Itu aja. Ya, tidak ada wah dengan cara ini, dengan kalimat ini, nggak ada, teman-teman. Semuanya itu hal sederhana aja, ya. Semuanya itu hal basic. Bahkan sampai Bushido itu semuanya basic. Salah satu kunci lagi ya, kunci ke-6. Ini kunci terakhir, teman-teman. Ini kunci master. Ya. Wah, kayak udah siap-siap nyatet ya. Teman-teman, sudah saatnya kita berhenti mempertanyakan dan lakukan lebih banyak. Itu kunci terakhir. Sudah saatnya kita berhenti mempertanyakan dan cuma lakukan aja lebih banyak. Hari ini, saya tahu teman-teman datang ke sini dengan background yang berbeda-beda.
ya, dari kota-kota yang berbeda, dari profesi yang berbeda-beda, dan mungkin ada beberapa yang dari negara-negara yang berbeda, betul ya? Saya tahu Anda datang ke Zoom malam ini membawa dua hal. Anda membawa impian Anda, dan Anda membawa masalah Anda. Tetapi apapun yang Anda bawa, semuanya akan terselesaikan ketika Anda terus bergerak. Leader-leader yang biasanya sharing, kalau di hari Senin ya, sebagian saya kenal. Mereka bisa sampai ke suatu titik kesuksesan. Simple, karena mereka terus bergerak. Saya tahu mereka punya prosesnya masing-masing. Begitu pula dengan Anda. Anda juga pasti punya prosesnya masing-masing. Anda mungkin ditolak. Anda mungkin sedang rontok jaringan. Bisnis Anda mungkin sedang hancur. Nggak peduli kondisi bisnis Anda saat ini. Yang penting adalah mental bisnis Anda tidak pernah hancur. Visi Anda tidak pernah hancur. Karena kunci utama untuk menjalankan bisnis ini, itu adalah kita harus kenal apa itu yang namanya visi. Modal utama kita di bisnis ini adalah visi. Seberapa cerah Anda lihat visi di depan sana. Ya, makanya tadi nomor 1 adalah what and why. Saya tahu tantangan di bisnis ini banyak, Pak. Dan mungkin berat. Tetapi saya cuma mau pesan satu hal. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena Anda akan dibayar mahal karena Anda tidak pernah menyerah. Mungkin hari ini Anda baru mulai. Mungkin tim Anda masih sedikit, Pak. Tetapi jangan menyerah. Anda terus lakukan, Anda terus lakukan, Anda terus lakukan, Anda terus lakukan. Dan suatu saat lagi, dan saya yakin, nggak akan lama lagi, cerita-cerita saya, cerita-cerita teman yang biasa sharing hari Senin lagi, itu akan menjadi cerita sukses Anda semua. Anda yang mungkin menjadi salah satu penerima rewards, entah itu emas, entah itu Anda jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga Anda bisa lunasi hutang keluarga Anda yang diundang ke berbagai kota, Anda lah yang men-sharingkan kisah Anda. Mari Pak, kita buat sama-sama hari ini untuk menjadi hari bersejarah bagi kita. Mau sampai kapan Pak? Bisnis kita begini-begini aja. Work from home, ya. Mau sampai kapan Pak? Kita di rumah terus dan nggak ngasilin apa-apa. Ayo Pak, kita butuh komitmen yang jauh lebih besar. Satu kali komitmen lagi Pak. Izinkan diri kita satu kali lagi berkomitmen untuk membuat bisnis kita jauh lebih besar lagi. Untuk membuat AFC lebih besar lagi. Sudah saatnya Pak. AFC lah yang menjadi barometer kesuksesan MLM di Indonesia. Dan saya yakin itu. Dan untuk pertemuan ini, saya tidak akan mengatakan sampai jumpa di Dubai, sampai jumpa di puncak. Tapi saya akan mengatakan sampai jumpa di lapangan, Pak. Mari kita presentasi orang lebih banyak lagi, kita undang lebih banyak orang lagi, kita bikin daftar lebih banyak lagi. Sekian sharing dari saya, nama saya Adit, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Thank you, Angga. Oke, thank you Kok. Thank you teman-teman yang udah hadir. Selamat malam semuanya. Semoga apa yang hari ini di-sharing juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you udah hadir. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Enggak lah. Aduh, Oke, thank you kalau gitu semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Thank you teman-teman for having me. Bye.